Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaiha Abbas dari kelas MP4B. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu prosedur perkantoran dalam mata kuliah manajemen perkantoran dan kearsipan. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian prosedur. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur, berikut ini menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Narko, prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang, fungsi, dan operasional. Yang kedua ada Ardios, menurutnya prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha dan atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Dan ada Navarin, menurutnya prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Selanjutnya prosedur yang tertulis. Disebut juga standar operasional prosedur, merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknik, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Standar operasional prosedur itu penting bagi kelancaran kinerja untuk mengikuti tata cara aturan yang berlaku dari perusahaan maupun pemerintah. Selanjutnya manfaat prosedur tertulis. Terbagi dua, yang pertama yaitu manfaat bagi manajer untuk mempermudah mencapai tujuan perusahaan, mempermudah pengawasan terhadap karyawan, memudahkan dalam pembagian tugas, membantu saat training dan menciptakan koordinasi yang harmonis terhadap bawahan. Kemudian bagi karyawan untuk menjaga konsistensi kerja, untuk mengurangi beban kerja, memperlancar arus kerja, dan mengurangi kesalahan komunikasi baik dengan semua karyawan maupun dengan atasan. SOP juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Manfaat prosedur tertulis yang lainnya yaitu mempermudah dalam pencapaian tujuan, menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan biaya. Kemudian dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. Selanjutnya mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik dan lebih lancar serta menciptakan konsistensi kerja, mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan, prosedur mempermudah orientasi bagi karyawan baru, menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen dan antar departemen. Yang terakhir, menetapkan dan membedakan prosedur-prosedur rutin dan prosedur-prosedur independen. Selanjutnya kita masuk dalam metode penulisan prosedur terbagi dua. Yang pertama deskriptif. Deskriptif adalah cara yang paling sederhana sehingga prosedur dituliskan juga merupakan prosedur yang sederhana dan tidak memerlukan simbol-simbol khusus. Kontrak kerja sama dengan supplier umumnya menggunakan prosedur deskriptif. Kemudian chart dapat berarti peta, diagram, table, atau gambar. Penulisan prosedur dengan chart adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan gambar, skema, kedua arus pergerakan dokumen flowchart, dan yang ketiga proses kegiatan, proses chart. Selanjutnya itu tahapan penulisan prosedur ada 3, yaitu yang pertama identifikasi terhadap pekerjaan atau operasi yang akan dikerjakan dan dianalisis dengan sistem yang ada. Kemudian yang kedua menyelaraskan logika prosedur yang akan dibuat dengan seluruh prosedur yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga membuat urutan langkah yang paling cocok dan logis. Terakhir memperbaiki prosedur perkantoran. Sebelum sebuah prosedur diperbaiki, sebaiknya diperiksa kembali berkaitan kegiatan yang sedang dilakukan dalam prosedur tersebut. Langkah selanjutnya adalah memberikan atau menentukan tanda pada prosedur yang salah sebelum memutuskan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki prosedur tersebut. Sebuah prosedur perlu diperbaiki apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, personil, kelompok, dan bagian departemen atau divisi dalam suatu organisasi mengalami kebingungan klaim menjalankan langkah-langkah kerja. Yang kedua, prosedur yang berlaku saat ini ternyata tidak menggambarkan prosedur yang asli. Yang ketiga, prosedur yang ada tidak efisien karena terlalu berbelit-belit, terjadi backtracking, serta menyulitkan pegawai, konsumen, dan pegawai lainnya.
Kemudian yang keempat, organisasi semakin tumbuh dan berkembang sehingga prosedur yang ada tidak menunjang efektivitas organisasi. Dan yang kelima, terjadi penyimpangan kerja sehingga membutuhkan pengendalian secara ketat. Dan yang terakhir, banyaknya jumlah pegawai baru. Prosedur hendaknya selalu diperbarui, artinya selalu up to date dengan pekerjaan perusahaan. Seiring dengan berkembangnya suatu organisasi, maka struktur organisasi maupun prosedur kerja semakin rumit pula, sehingga perusahaan dituntut untuk membuat SOP dengan baik. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.